Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Arju ilaikum antahfadu sihatakum wa sururum fi ayyamikum. Qabla nabda darsanal yaum. Hayya nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Nah, Bu Rizka di sini sudah memeriksa tugas kalian di minggu yang lalu. Ya, di situ perlu kalian ingat, jangan lupa menulis nama lengkap ya. Nama lengkap di setiap lembar kertas. Karena apa? Karena nanti kertasnya itu akan Bu Rizka kasihkan kepada guru-guru mata pelajaran yang mengampu kalian. Jadi misalnya Bu Rizka sudah ngambil, sudah Bu Rizka kasihkan ke guru mapelnya, kemudian di situ tidak ada namanya, jadi Bu Rizka juga kesulitan untuk mencari tahu punya siapa itu atau kertas itu miliknya siapa. Jadi Bu Rizka mohon jangan sampai lupa untuk menuliskan nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Karena ada guru-guru yang baru atau guru-guru yang masih belum mengenal nama panggilan kalian. Mereka hanya mengetahui nama lengkapnya. Oke? Nah, sekarang kita sudah sampai di tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua dan ketiga. Yuk, sekarang kita buka buku tematik ya. Seperti biasa jangan lupa disiapkan buku tematik sama lembar soalnya dan alat tulisnya. Nah, di subtema 3, pembelajaran yang kedua dan 3, kita akan mempelajari tentang makna keberagaman dan masih tentang perkalian tapi dalam bentuk soal cerita ya. Oke, sekarang kita buka halaman 61. Nah, di halaman 61 itu ada pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Kalian bisa pause dulu video ini dan kalian baca di halaman 61. Nah, di bacaan itu ada tentang pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Kalian perlu tahu bahwa hewan peliharaan itu salah satunya yaitu kucing. Nah, di situ dijelaskan Komang memelihara seekor kucing Persia. Di sini kucing Persia memiliki bulu yang sangat indah dan harus dengan perawatan yang khusus jika memelihara kucing Persia. Bu Rizka ingin berpesan kepada kalian, jika ingin memelihara sebuah hewan, jangan lupa untuk tetap dirawat dan diberi makan serta diberi kasih sayang. Oke. Kemudian di halaman 62, kalian buka buku tematik halaman 62. Bu Rizka tekankan lagi, meskipun kita pembelajaran secara online dan Bu Rizka memberikan tugas kalian berupa lembaran, jangan lupa kalian tetap harus membaca setiap halaman yang ada di buku tematik. Bu Rizka hanya mencoba untuk merangkum agar kalian mudah untuk memahaminya. Tapi untuk menambah wawasan kalian tetap harus membaca. Nah, di halaman 62 ada bacaan tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini Bu Rizka akan mencoba untuk merangkumnya, tapi kalian tetap harus membaca bacaan tersebut. Makna bersatu dalam keberagaman itu misalnya berbagai keberagaman yang sering kita jumpai sehari-hari. Misalnya di lingkungan sekolah, kalian dengan teman kalian, ada yang warna kulitnya sawo matang, ada yang warna kulitnya putih, atau mungkin ada yang kegemarannya berbeda, ada yang gemar bermain sepak bola, membaca buku, kemudian ada juga yang kegemarannya memakan bakso atau mie atau hal lainnya.
Nah, untuk menghargai keberagaman itu, kalian tidak boleh saling mengolok dan saling membenci. Kalian tetap harus bisa menghargai tentang sebuah keberagaman. Nah, di sini sebentar lagi Bu Rizka akan menjelaskan makna, manfaat dari keberagaman, dan jika kita tidak menjalankan atau tidak bisa menghargai keberagaman itu sendiri. Makna keberagaman. Nah, di sini ada gambar. Ada beberapa anak yang bersatu dalam keberagaman. Misalnya mereka sedang berdiskusi bersama. Nah, kita bisa lihat di situ setiap anak memiliki karakteristik fisik yang berbeda. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan ada juga yang memakai jilbab. Nah, apakah dengan berbagai fisik yang berbeda atau memiliki kulit yang berbeda kita tidak boleh bermain bersama? Tidak, kita tetap harus bisa bersatu dalam keberagaman. Kira-kira mereka ini sedang berdiskusi bersama. Kemudian apa akibatnya jika kita tidak bisa bersatu dalam keberagaman? Akibat tidak bersatu dalam keberagaman yaitu, nah, kita bisa lihat di dalam kelas mereka tidak bisa saling menghargai. Di dalam kelas tersebut ada seorang guru dan ada satu orang murid yang mencoba maju ke depan untuk menjawab atau mencoba untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi teman-temannya tidak bisa menghargai anak tersebut sehingga mereka ramai sendiri, mereka bermain-main sendiri, tidak menghargai pendapat temannya yang di depan. Nah, ini akibat dari tidak bersatu dalam keberagaman. Nah, setelah ini Bu Rizka akan mencoba memberi materi tentang gambar dekoratif. Hari Senin kemarin, kalian sudah mencoba untuk menggambar dekoratif dengan tema hewan. Sekarang, apa sih gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif yaitu sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Contohnya seperti apa? Nah, ini gambar dekoratif ini sering kita jumpai di kain batik. Kemudian ini yang kedua, gambar dekoratif ini sering kita jumpai di gambar lukisan. Jadi sudah paham kan tentang gambar dekoratif? Sekarang materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan ikan. Kita mulai dulu perkembangbiakan ikan yang ada di halaman 64. Pertama itu dari telur. Telur ikan berjumlah banyak, bahkan sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva. Nah, ini adalah larva. Setelah telur ikan menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil, ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, kalau ikan dewasa ini akan juga menghasilkan telur. Jadi, berputar lagi telur, larva, ikan kecil, dan ikan besar. Itu adalah perkembangbiakan ikan. Sekarang di buku tematik halaman 65, kita akan belajar tentang perkalian dalam soal cerita. Di sini Bu Rizka sudah menulis kembali soalnya. Di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Ada 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Berarti ada 3 kolam. Setiap kolam ada 125 anak penyu. Ini ada 3 kolam ya, misalnya. Satu kolamnya ada 125, dan 125.
Jumlahnya ini berapa? Berarti dikali atau misal ditambah. Tapi cara sederhananya yaitu seperti kemarin, kolamnya ini ada berapa? Kolamnya ada 3 dikali 125 sama dengan berapa? Nah, kita akan mencari tahu dari 3 dikali 125. Sekarang kita akan belajar cara bersusun panjang seperti yang ada di buku. Oke, kita mulai di sini ya. 125 dikali 3. Oke. Cara bersusun panjangnya sebenarnya juga sama seperti cara bersusun pendek. Kita hitung dulu dari 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kalau kemarin kita nulisnya seperti ini, 1, 15. Ini menyimpan 1, kemudian 5-nya ditaruh di sini. Sekarang kita bersusun panjang. Kita tulis semua. 15. Kemudian 5 kali 3 sudah. Sekarang 2. 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Kita menulis di lurusnya ini adalah puluhan. Kita tulis 6. 6. Ini kita tulis 0. Kemudian 1 kali 3, 3. Kita luruskan di 3. Kenapa ini kita tulis 0? Karena meluruskan bahwa ini 3 ratusan. 1 kali 3, satunya ada di lurus ratusan. Jadi kita tulis 300. Setelah itu kita jumlahkan. 5 tambah 0 tambah 0 sama dengan 5. 1 tambah 6 tambah 0, 7. Dan 3-nya turun. Jadi hasil dari 3 kali 125 adalah 375. Caranya juga sama. Ingat ini soal cerita, jadi kita tulis di sini. Jadi ada serat 375. Apa yang ditanyakan? Anak penyu. Oke. Nah, ini merupakan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Pertumbuhan dan perawatan kucing, kemudian tentang keberagaman di lingkungan sekolah. Kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan dari ikan. Yang terakhir, kita sudah belajar tentang perkalian dalam soal cerita. Nah, ini merupakan akhir dari pembelajaran kita. Buriska akhiri, syukron ala ihtimamikum wa arju alaikum an tatallamu bil jiddi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.